Teman-teman yang bertanya bagaimana caranya untuk mengasah pisau sampai seles tisu ya. Nah, jadi sedikit tutorial dari saya. Sebelum kita bahas mengasah pisau seles tisu, saya disclaimer dulu bahwa seles tisu itu bukan patokan utama untuk mengukur bahwa pisau itu tajam sekali ya. Ya, tidak seles tisu pun seumpama dia sudah seles kertas dengan lancar dari pangkal sampai ujung itu juga tajam ya. Jadi jangan berpatokan dengan seles tisu. Setelah pisau mengalami proses flatting atau kita ngambil flatnya mata pisau ya ini. Jadi mata pisau itu diambil beberapa mili dari ujung sampai ke atas ke sini ke bawah ya, untuk di flat supaya flat simetris menggunakan batu asahan apapun yang kasar ya, menggunakan batu asahan korondum. Gridnya biasanya di bawah 100. Karena saya di sini punya GB, jadi saya pakai GB aja. Ini grid 40 ya, grid 40 ya. Posisinya seperti ini, tidak nempel banget, tidak begini banget ya, ya kira-kira segini lah ya, kira-kira segini. Lalu berikutnya kita naikkan gridnya ke amplas 180 ya. Teman-teman bisa naikkan juga dengan menggunakan batu. Nanti kita pakai batunya di grid 400 ya. Kita pakai GB dulu. Teman-teman, ini namanya GB. GB itu bukan guru bujang. Ini grinder belt. Teman-teman bisa lihat ini burnya sudah keluar. Ini burnya sudah keluar ya, kelihatan jelas kan. Bur tahu bur. Kita lanjut pakai batu. Selanjutnya teman-teman kita pakai batu ya. Pakai batu yang pertama saya langsung naikkan ke grid 400. Jangan lupa batunya itu direndam terus dikasih air sabun teman-teman. Kenapa? Supaya tidak mudah karatan ya. Ini yang kita asah karena baja HSS high carbon ya, gampang berkarat. Kalau terkena air pasti karatan. Nah, kita gunakan sabun medianya sebagai ada kandungan unsur basanya ya. Basa kan, kalau sabun itu kan lawannya sabun, basa ketemu asam, nah sabunnya menang, basanya menang sehingga tidak muncul karat. Oke, posisi sudut kemiringannya seperti ini teman-teman. Nah seperti itu, jangan terlalu rebah, karena kalau terlalu rebah nanti kelamaan dan juga nanti pisaunya akan terlalu tipis, tapi jangan terlalu tinggi ya. Nah teman-teman bisa pakai dengan arah seperti ini, tapi ini sesuai selera. Teman-teman, di situ bur yang tadi didapatkan dari GB di sini sudah hampir lepas ya, karena menggunakan grid yang semakin halus nanti burnya juga akan semakin lepas. Nah jadi ketika mengasah itu di sisi yang satu dia harus burnya berbalik ke arah sisi yang lainnya. Kalau sudah berbalik kita balik ya pisaunya. Dan sebenarnya dalam mengasah itu ya seperti ini aja, tidak ada yang rahasia-rahasiaan tuh nggak ada. Ketika burnya sudah berbalik kita ganti posisi, terus diasah lagi, ganti posisi lagi. Nah ini teman-teman, burnya sudah
sudah hampir hilang. Dan teman-teman bisa lakukan seperti itu dalam satu grid, bisa 2 kali 3 kali repetisi ya. Kemudian selanjutnya naikkan ke grid 600, lakukan dengan hal yang sama teman-teman. Nah disitu sampai batunya berwarna hitam ya, itu mengeluarkan baja-bajanya, itu mengeluarkan gram-gram bajanya, berarti batunya lumayan bagus. Nah kemudian kita naikkan teman-teman ke grid berikutnya. Ini saya skip ya, teman-teman bisa lakukan 3 kali repetisi atau 4 kali repetisi bolak-balik ya, entah terserah berapapun arahnya, yang penting merasa yakin sudah. Ini grid yang merah ini 3000, ini grid 3000. Jadi dari 400 600 yaitu medium. Nah ini ke 3000 itu udah termasuk yang halus ya, udah halus. Sebenarnya di grid 3000 ini sudah cukup teman-teman untuk melakukan penyembelihan, tetapi kalau teman-teman nggak puas ya bisa dinaikkan lagi ke batu alam yang halus. Kemudian yang putih ini grid 8000, tapi 8000 nya ini bukan 8000 merek-merek terkenal ya, ini hanya batu korundum biasa, teman-teman bisa dapatkan di Shopee, merek-merek Cina gitu. Jadi 8000 nya nggak yang halus banget seperti batu-batu Jepang, nggak, ini biasa tapi abrasif. Dan ini teman-teman yang paling penting adalah ngopi ya, jangan lupa ngopi. Kalau nggak ngopi ngantuk nanti kena tangan ya, nggak? Iyalah. Lanjut. Nah teman-teman, di semakin grid semakin tinggi itu nanti burnya juga akan semakin bersih. Maaf, semakin tinggi semakin bersih. Lalu kita naikkan lagi dengan menggunakan batu alam. Ini batu alam yang halus ya, saya tidak tahu ini grid berapa karena batu alam itu tidak di brand dengan grid berapa ya, karena dari alamnya begitu ya, yang penting halus gitu aja. Nah ini buktinya, ini batu alam Bogor ya teman-teman. Batu alam Bogor tuh banyak orang memandang sebelah mata, batu murahan, batu alam. Enggak, ini buktinya, ini HSS tapi nyatanya bisa mengeluarkan hitamnya, itu berarti batunya bagus. Nah bisa dilihat itu semakin mengkilap bagian matanya. Lalu kita naikkan dengan batu, ini batu Bimasena ya, batu Bimasena Pacitan. Teman-teman bisa searching di Shopee, namanya Bimasena. Ini warnanya bagus teman-teman, seperti granit ya. Ini tempel aja ya, nggak usah ditekan ya, matanya aja. Lakukan dengan hal yang sama terus menerus, bisa 4 kali 5 kali repetisi. Lalu naikkan lagi ke grid yang terakhir ini teman-teman. Ini batu Yudhistira, sama dari Pacitan juga. Ini lebih halus daripada yang tadi. Nah, ini ya batu yang terhalus yang saya miliki. Lalu biar burnya itu lepas semua, teman-teman bisa lakukan seperti ini tekniknya ya, dilawan seperti sharpening, tapi dia pakai batu dan air. Lakukan seperti ini berulang-ulang sampai teman-teman yakin burnya sudah lepas semua ya. Ini saya percepat aja. Lalu teman-teman pakai stropping ya, bisa pakai stropping kulit, kain lapis. Kalau di sini saya pakai ini aja, buffing, biar cepet. Males saya ya yang cepet-cepet aja lah. Nah ini pakai untuk stropping pakai kain lapis juga di saya. Ini juga bisa buat poles teman-teman ya. Dimana belinya? Toko oren ya, toko oren. Mesinnya toko oren, kainnya toko oren juga. Nah lakukan seperti itu sampai burnya lepas teman-teman. Nanti teman-teman kalau sudah sering mengasah tuh gampang melihat bur ya, walaupun kecil dia gampang sekali terlihat oleh mata telanjang, harus pakai mikroskop. Pakai jari juga bisa diraba, pakai mata kelihatan, yang penting ada matahari di situ, kelihatan pantulan cahaya matahari dari belakang. Nah teman-teman ngasah jangan menghadap matahari tapi membelakangi matahari ya, jangan kebalik. Nah ini di kertas sudah halus sekali di kertas. Sekarang kita coba di tisunya. Nggak semua tisu bisa ya, tisu-tisu yang bagus biasanya. Kalau tisu-tisu yang merek Jolly itu agak susah teman-teman. Ini tisu nice, tisu apa namanya yang bagus lah, yang merek-merek high class itu biasanya mau dia. Saya juga nggak tahu kenapa. Ya bisa kan gitu. Oke teman-teman, coba kita belah ya. Ini
kan ada 2 lapis tuh. Sekarang kita coba belah. Dan kalau mau slash tisu teman-teman, posisinya begitu ya, jangan vertikalnya itu ya, tapi horizontalnya ini. Nah ini salah posisinya, seperti ini, tekukannya yang miring. Nah bisa kan ya, seperti itulah teman-teman caranya untuk slash tisu. Oke, gampang ya.